Misi Nagari sebagai unit kesatuan budaya, sosial budaya. Melalui itu kita hidupkan kembali agar kita tentang kita cara kita bermasyarakat selama ini dengan cara yang modern seperti ini. Tapi ini memang harus menjadi kesepakatan kita bersama. Sekarang ini saya belum melihat ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang sudah dimiliki oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang duduk di DPRD. Saya masih harus berusaha meyakinkan mereka. Melalui tulisan, melalui ceramah-ceramah, melalui gerakan-gerakan apapun, sudah saya mulai. Insya Allah nanti bulan Agustus tahun ini akan ada Kongres Kebudayaan Minangkabau. Bulan Agustus 2010, insya Allah rencananya di Bukit Tinggi, di Istana Wakil Presiden. Salah satu yang kita bahas dan kita sepakati nanti adalah peranan dan fungsi dari ini. Dihidupkan kembali dengan mengaktifkan 4 fungsi utama. Mudah-mudahan kita sepakat tentang itu sehingga siapa tahu Allah menghendaki tidak ada. Jadi kembali ke negara sekarang ini masih berupa utopia, masih berupa angan-angan keinginan. Kita sudah mulai melihat jalan keluar bagaimana menjadi masalah yang mereka juga perlu kita catat sekarang ini di sela-sela dari samping kerawanan, kebingungan, kecemasan segala macam. Ada semacam sana itu mulai muncul semacam fajar yang sedang menyisir. Yang kita kenal di dunia manusia sudah mulai terang. Yang barangkali bisa kita namakan the third wave of Islamic civilization. Gelombang ketiga dari sivilisasi Islam. Nah sekarang ini sepertinya masih terhenti sampai hanya ke Malaysia. Dari dunia Arab sampai ke Iran, Pakistan, Bangladesh sudah sampai ke Malaysia. Apa-apa sekarang sudah mulai diorientasikan kepada sistem apapun, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan segala macam yang Islami. Nah, sekarang Indonesia ini sedang disorot tajam oleh gerakan Dr. ini. Nah, yang kita harapkan tentunya adalah dalam waktu yang tidak terlalu lama Indonesia pun masuk ke dalam zona di mana Islam akan makin terasa sebenarnya. Sekarang baru ekonomi yang sudah berada. Tapi juga pendidikan kita rubah dari pendidikan yang unilinear seperti selama ini, hanya akademik, intelektual dan pengetahuan saja. Kita kembangkan juga yang sifatnya moral, spiritual, sosial, kultural sebagainya. Sehingga dia menjadi sistem pendidikan yang kafah, yang holistik, integrasi. Dan sekarang ini sudah ada sekolah-sekolah di Jakarta, di Jogja, di beberapa kota Jawa itu yang sudah mulai menumbuhkan sistem pendidikan yang terbaru. Dan yang sangat menariknya adalah ternyata sistem pendidikan yang integral ini pertama kali dimunculkan oleh tidak lain dari Pak Natsir. Pak Natsir ketika masih baru keluar dari AMS di Bandung, dia ditawari beasiswa, silakan kamu pilih, mau ke Holland belajar ekonomi, ada fakultas ekonomi Rotterdam, silakan. Mau ambil hukum, ada di Jakarta, itu belum ada universitas, baru fakultas sekolah tinggi, ya, kedua-dua ini ya. Dan dia lalu tetap tinggal di Bandung, mendirikan sebuah sekolah
yang beliau namakan dengan PENDIS, Pendidikan Islam. Di sebuah lorong di Kota Bandung, di sebuah rumah yang disewa kecil, beliau sudah mulai dari sana. Tapi menggabung dan mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan dimanapun, maka pelajaran apapun yang diberikan ada roh agamanya dalam biologi, fisika, apapun semua dimasukkan roh agama ke dalam. Nah, inilah yang dimaksud dengan pendidikan integral. Ternyata sampai hari ini belum ada keduanya nasir, belum ada orang lain yang mengembangkan kecuali yang kita ambil gitu dicapok-capok gitu aja dari luar. Nah, ini mau kita kembangkan sekolah nasir ini. Kan bisa silakan dengan nama macam-macam, tapi intinya adalah kembali mengintegrasikan sistem pendidikan agama yang total, integral, terpadu dan kafah. Ini juga peluang besar kita ke depan. Jadi saya mengharapkan Bapak-bapak, ibu sekalian ikut terlibat aktif dalam merubah sistem ini. Karena masalah kita bukan hanya sekadar masalah di atas permukaan, bukan hanya masalah orang-orang yang terbentuk, tapi masalah kita adalah masalah bagaimana merubah sistem ini, merubah struktur ini. Ini yang tidak berubah selama ini. Ekonomi kita semasa ini masih ekonomi baru. Bagaimana dulu zaman penjajahan masih begitu juga sekarang. Ya, ada kutub yang satu, kutub modern, dikuasai oleh energi multinational corporations, Amerika, Inggris, Jerman, Jepang segala macam, menguasai seluruh jenjang ekonomi Indonesia dengan kerjasama dengan United Chinese. Nah, mereka yang menguasai ekonomi kita. Sementara kita dalam pekan 90-an, hampir 97% dari Indonesia ini masih seperti dikatakan oleh Amin Rais, kita ini adalah harga bumi. Ini beberapa kecuali seperti kita ini. Tapi sebagian terbesar dari kita ini belum lagi berubah. Bukan hanya nasibnya, tapi sistem dan strukturnya masih saja produktif. Kalau seperti dikatakan Ibu yang kita tinggal di negara seolah-olah seperti kita di kampung masing-masing. Itu tidak ada. Pertumbuhan ekonomi luar biasa. Lihat kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Ujung Pandang sama. Tapi siapa yang memiliki? Siapa yang mengendalikan? Sedikit kalau ada orang seperti Abu Rizal, seperti Surya Paloh, seperti yang lain. Apa betul segini kecil? Tapi suatu yang terbesar bahasa kecil. Nah, apakah rela terus menerus seperti ini? Harus apa? Tumpahkan, putar balik, ya, sehingga kita bisa pula meniru jejak langkah dari Mahathir di Malaysia. Itu yang dilakukan oleh Mahathir sejak tahun 2000. Merubah secara total, upside down. Ekonomi yang tadinya dikuasai Cina sekarang sudah bersama-sama dengan juga Malaysia. Ribuan anak Melayu dikirim ke luar negeri untuk sekolah. Ulang-ulang mereka lah yang membangun negara. Apa yang kita lakukan selama di bumi? Apa yang harus kita lakukan? Paling-paling hanya yang mereka namakan dengan BTP, bantuan tunai langsung. Nah, entah negara seminggu itu seminggu itu habis dikasih untuk belanja anak segala macam. Tidak untuk membangunkan ekonomi baru karena masyarakat kita sendiri. Nah, yang bisa kita lakukan, bapak-bapak sekalian, pikiran saya berikan